Tenangkanlah suara-suara di sekeliling kami, dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh majelis jemaat Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesus menunjukkan ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sekali-sekali lagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Bapak dan Ibu, warga jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Allah sebab kasih, kemurahan, berkat, dan perlindungannya terus dirasakan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam rangkaian ibadah minggu yang kedua di bulan Juni, dan hari ini 10 hari setelah kenaikan Kristus kembali ke surga, kita ada dalam runtutan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada murid-muridnya. Hanya dalam iman Kristen kita mendapatkan berbagai jenis kenyataan iman yang mungkin secara logika tidak masuk dalam akal pemikiran kita. Tiba-tiba Roh Kudus dijanjikan sebagai penolong dan penghibur ketika Yesus kembali ke surga, tempat seharusnya dia berada. Dan dalam nuansa saat ini kita ada dalam nuansa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia bukan barang, dia bukan benda, dia bukan sesuatu, tetapi Yesus berkata, dialah. Mulai dari ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26, Roh Kudus bukan benda, Roh Kudus bukan alat, Roh Kudus bukan sesuatu, tetapi dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dikenal sebagai dengan sebutan penolong dan penghibur. Dalam bahasa asli atau bahasa Yunani, penghibur atau penolong disebut sebagai parakletos, helper, the second parakletos atau penolong yang kedua yang disebut oleh Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Allah Bapa kepada Yesus dan dijanjikan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan tongkat estafet
yang ditinggalkan oleh Yesus ketika Yesus kembali ke surga, tempat yang seharusnya dia ada dan berada. Sehingga di ayatnya yang ke-18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Dan datang ini dalam wujud atau dalam nuansa Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus tidak diterima oleh dunia karena dunia tidak mengenal siapa Roh Kudus dan dunia tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja mengubah kehidupan orang percaya. Tetapi saya dan saudara sebagai orang yang mengerti firman, yang memahami firman, yang seharusnya tahu bagian firman Tuhan ini, kita seharusnya merasakan dan memaknai bahwa kehidupan Roh Kudus benar-benar hadir mengubah kita sebagaimana mengubah murid-murid dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam hari ketuangan Roh Kudus. Kita peringatan, hari ini kita dalam peringatan pencurahan Roh Kudus. Sudah 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan dan kita hidup dalam zaman Roh Kudus menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Tugas Roh Kudus yang pertama adalah mulai dari ayatnya yang ke-15, 16 dan 17, dia adalah seorang penolong lain supaya ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapakku dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Roh Kudus, sang penolong kedua, atau dalam bahasanya the second Parakletos, tugasnya adalah menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Saudara merasa disertai oleh Roh Kudus? Cuma multimedia ini yang merasa disertai oleh Roh Kudus. Saudara merasakan gak kalau saudara disertai oleh Roh Kudus? Merasakan ya? Saya beritahu kepada Bapak dan Ibu, ketika kita tidak mampu berdoa, pernah nggak Bapak dan Ibu berdoa lalu sampai sudah tidak terucapkan kata-kata, hanya air mata yang menangis, sehingga ada lagu berkata Yesus mengenal tetesan air mata, semua bahasa dan tetesan air mata yang bersyafaat kepada kita, kepada Bapa, menolong kita, menyatakan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, sang penolong yang kedua itu. Roh Kudus tidak terlihat, tetapi kuasanya mengubah. Dia menolong, dia memberkati, dia melindungi, dia menyertai perjalanan kehidupan kita sampai selama-lamanya menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Roh Kudus tugasnya adalah penolong. Lalu di ayatnya yang ke-26, mulai 25 dan 26, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Tugas Roh Kudus sebagai penolong dan tugas Roh Kudus sebagai penghibur menuntun kita dalam kesesakan, menuntun kita dalam pergumulan, menuntun kita dalam masalah, menuntun kita dalam duka cita, menuntun kita dalam kejatuhan, menuntun kita dalam kegagalan, menghibur setiap kita. Sehingga mengapa orang Kristen selalu dibilang sebagai orang-orang yang terus bersuka cita dalam segala hal? Karena kita punya penolong dan penghibur yang terus menyertai kita sepanjang jalan kehidupan kita. Tugas dari penolong, tugas dari Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam perjalanan iman kita. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia juga Allah. Esensinya tidak lebih kecil atau tidak lebih besar daripada Allah Bapa. Kemuliaannya tidak lebih kecil atau tidak lebih besar daripada Yesus. Kemuliaannya sama, esensinya sama, kuasanya sama, kemahakuasaannya sama, mujizatnya sama, perbuatan yang dilakukan sama antara Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak lebih mulia, tidak lebih sedikit daripada Allah Tritunggal. Adalah Allah juga dalam pribadi ketiga, Allah Tritunggal. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Anak pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tugas Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi saya dan saudara. The second Parakletos. Saudara merasa terhibur dengan kehadiran Roh Kudus? Atau saudara tidak pernah merasakan kuasa Roh Kudus? Merasakan ya kuasa Roh Kudus. Sekarang kita akan tes, apakah saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus atau nyanda. Kita buka bersama Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Ini tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh penolong dan penghibur, dicurahkan Roh Kudus saat ini. Ayat 16. Boleh bantu tampil di slide? Iya. Ayat 16 dari Galatia pasal 5. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kira-kira Bapak dan Ibu dipenuhi Roh Kudus? Boleh tampilkan ulang di slide yang tadi itu, Fiona? Mulai dari ayatnya yang ke 19 ya. Mari kita spill satu-satu. Benar nggak saudara kepenuhan Roh Kudus? Atau sudah meluap-luap Roh Kudus sampai sudah tidak ada tempat bagi Roh Kudus tinggal di hati Bapak dan Ibu? Perbuatan daging ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih ada yang punya itu? Banyak? Saudara benar dipenuhi oleh Roh Kudus? Hampir penuh atau sudah meluap-luap atau tidak penuh juga Roh Kudusnya? Mungkin kalau ibarat gelas dipenuhi oleh Roh Kudus banyak lubangnya ya, banyak bocornya, sehingga Roh Kudus nggak penuh-penuh. Terlalu banyak amarah, terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak emosi sehingga Roh Kudus nggak penuh-penuh. Perhatikan ayatnya yang berikutnya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yakin kan kalau mati masuk surga? Yakin nggak kalau mati masuk surga? Tapi ketika saudara melakukan hal-hal ini, maka saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh Kudus tidak bisa didukakan, sehingga siapa yang mendukakan Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ternyata kita adalah sebagai orang yang penuh dengan perselisihan. Kita penuh dengan amarah yang tidak berkesudahan, kita penuh dengan kepentingan diri sendiri, kita penuh dengan percideraan,
kita penuh dengan sakit hati, kita penuh dengan segala perbuatan-perbuatan duniawi, maka kita sementara hidup dalam keinginan daging dan sementara hidup dalam kemunafikan iman kepada Kristus. Orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus, maka tidak akan atau berusaha untuk melawan semuanya itu. Penghibur mulai dari ayatnya yang ke-26, Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus tugasnya mengingatkan, sehingga kalau Bapak dan Ibu tersinggung dalam firman Tuhan itu bukan karena Ibu pendeta, tetapi Roh Kudus sementara bekerja. Jangan lawan, saya tak suka itu Ibu pendeta dia kalau Bapak singgung-singgung orang. Roh Kudus sementara mengingatkan Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bertobat. Ketika Bapak dan Ibu memilih untuk mengeraskan hati, maka kita sementara sedang menolak kuasa Roh Kudus untuk menolong kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam kepenuhan Kristus. Jadi siapapun yang punya percabulan, amarah, iri hati, keserakahan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kira-kira bingo-bingo juga masuk dalam bagian perjudian atau enggak ya? Nanti Bapak dan Ibu sendirilah yang menerjemahkannya dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Nah, pekerjaan Roh Kudus mulai dari ayat 22. Ini kayaknya senyum-senyum peserta atau pemain atau bandar. Mulai dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh kesabaran, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, penuh dengan penguasaan diri. Menguasai diri untuk tidak terjun dalam dosa, menguasai diri untuk tidak ikut marah-marah, menguasai diri untuk tidak jadi pemecah, menguasai diri untuk tidak masuk dalam mabuk-mabukan, menguasai diri untuk tetap hidup dalam kehendak firman Tuhan. Maka itu adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kira-kira Bapak dan Ibu termasuk orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang yang hidup dalam keinginan daging? Jawab saja dalam hati, ekspresi muka menentukan. Saya sudah pakai kacamata, saya lihat dari sini. Siapa yang kira-kira hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Hampir 50%, sedikit. Siapa yang hidup dalam keinginan daging? Amarah, pesta pora, kemabukan, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Lebih banyak ini ya. Roh Kudus hari ini tercurah bagi kita. Bukan hanya sekedar sebuah peringatan, tapi dia adalah penolong yang dijanjikan oleh Allah. Biarlah dia bekerja dalam kehidupan kita. Buka hati, jangan keraskan diri kita untuk menerima Roh Kudus bekerja. Tinggalkan amarah, ganti dengan kasih. Tinggalkan perselisihan, ganti dengan kelemah lembutan. Tinggalkan dendam, ganti dengan kesetiaan. Maka benar-benar kuasa Roh Kudus tercurah bagi kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam perubahan karakter menuju kepada kesempurnaan Kristus. Hari ini kita juga akan melaksanakan pelantikan dan peneguhan Majelis Pengganti Antar Waktu untuk periode pelayanan 2023-2028. Saya sampaikan dalam penggembalaan bahwa majelis jemaat, pendeta, penatua, dan diaken itu seperti ikan dalam akuarium. Semua mau disoroti. Mau lari kemana kalau ikan dalam akuarium? Semua sudut dalam akuarium orang lihat. Mau ke kiri, ke kanan orang lihat, ke kiri orang lihat, ke belakang orang lihat, ke depan orang lihat, ke samping kanan kiri orang lihat. Maka kehidupan kita harusnya berintegritas sebagai seorang majelis jemaat. Apa yang kita ucapkan harus sejalan dengan apa yang kita lakukan, sehingga membawa pelayanan ini
semakin mendekatkan diri kepada Kristus, dan banyak orang diberkati. Yesus dipermuliakan lewat seluruh pelayanan yang kita kerjakan. Selamat berjuang Bapak dan Ibu sebagai pejuang-pejuang iman dalam Roh Kudus, penuh kasih, penuh kesetiaan bersama dengan Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.